Teman-teman atas kehadirannya, atas meminta waktunya juga. Kami di sini tim kuasa hukum dari manajemen Gen Halilintar ataupun juga QQ Pak Halilintar Anoviala Smith, di mana kami mengajukan atas nama manajemen Gen Halilintar mengajukan gugatan kepada Komisi Banding Merek perihal ditolaknya merek Gen Halilintar plus kukisan pada kelas 25. Jadi ditolak lantaran sama pada pokoknya dengan merek yang sudah diajukan sebelumnya. Kami mendasari bahwa putusan Komisi Banding itu tidak berdasar sebetulnya karena gambar plus tulisan Gen Halilintar milik manajemen keluarga Gen Halilintar atau Gen Halilintar Family itu berbeda dengan gambar atau logo yang jadi bahan pembanding, sehingga kami ajukan gugatan tersebut. Di samping itu kami juga mengajukan bukti-bukti diterimanya pendaftaran merek Gen Halilintar pada kelas-kelas lain, yaitu pada kelas 16, kelas 35, 41, 43 yang dimiliki Gen Halilintar dan juga perusahaan Gen Halilintar. Nah, dalam hal ini pun juga nama Gen Halilintar juga sudah cukup dikenal. Yang paling tidak di sini kita ada datanya bahwa lebih kurang 18 juta subscriber ya, dan sering juga diundang di acara TV baik itu media online ataupun offline dan juga dalam ataupun luar negeri. Dan dasar itulah maka Gen Halilintar Family semacam meminta keadilan bahwa seharusnya merek ini dapat diterima pendaftarannya ya, karena berita sebelumnya kami memang tidak melakukan semacam rilis pers, tapi berita yang beredar di masyarakat itu seolah-olah Gen Halilintar itu mereknya tidak diterima atau Gen Halilintar sedang menggugat pemerintah. Itu dalam artian di sini Kementerian Hukum dan HAM ataupun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selama ini di mana lembaga pemerintah tersebut yang menerima permohonan pendaftaran merek. Ya, dalam sidang putusan yang terbuka untuk umum pada Senin sebetulnya tanggal 5 Desember di muka Majelis Pengadilan Niaga, karena memang gugatan itu diajukan ke Pengadilan Niaga. Yang ada putusannya secara singkat menolak eksepsi dari tergugat yaitu Komisi Banding Merek dan menerima mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini Tuan Halilintar Anoviala Smith atau QQ Gen Halilintar untuk seluruhnya dan menyatakan batal putusan Komisi Banding Merek tersebut dan memerintahkan untuk menerima permohonan pendaftaran. Dan sebelum ini pun kami juga mengajukan tidak saja saksi fakta, tapi juga keterangan ahli. Pada saat itu ya keterangan ahli menyampaikan bahwa ada sesuatu yang dominan ataupun sesuatu yang menjadi daya pembeda sehingga seharusnya permohonan pendaftaran merek Gen Halilintar itu dapat diterima. Jadi dilihat dari labelnya. Jadi ada label merek yang diperbandingkan sehingga diterima. Kalau ingin melihat perbandingannya, ini ada di sini ya. Ini merek yang diajukan Gen Halilintar, ini bahan pembanding yang seharusnya ini berbeda dan dapat diterima. Mungkin kalau misalnya lebih jelas seperti ini. Ini bukti kita ajukan pada saat itu, dan ini bukti bahan pembanding yang menjadi pembanding dari Komisi Banding yang seharusnya berbeda. Nah,
sekarang permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Perkara nomor 75 tahun 2022. Demikian mungkin kami sampaikan secara singkat keterangan terkait dengan media rilis yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan. Sebelumnya ini berarti merek Gen Halilintar ini tidak diperkenankan ya Bang? Karena sudah ada lebih dulu. Ya, ada lebih dulu, ya betul. Ini usahanya apa? Nah sebelum ini siapa ya Bang? Boleh tahu kalau Punya siapa? Ini menurut informasi yang kami dapat dari manajemen Halilintar sendiri adalah usaha kos kaki. Kos kaki. Ya. Di mana itu ada di kelas 25. Ya, sama juga sama kelas dulu kan? Iya, sedangkan yang kita ajukan juga sama kelas 25. Artinya sebelumnya keluarga Gen Halilintar tidak diperkenankan untuk memakai nama Gen Halilintar sampai Karena banding. dianggap ini memiliki kesamaan nama kan. Kalau soal fontnya mungkin beda. Sampai akhirnya diputuskan di komisi banding merek dianggap sama yang beda sehingga boleh untuk dipakai. putusan pengadilan dianggap beda sehingga bisa. Oke. Kalau putusan komisi banding merek itu dianggap Sebelumnya. sama. Sebelumnya mengajukan gugatan. Oke. Kalau sikap dari Halilintar sendiri seperti apa? dari Pak Novel sejauh ini juga? Ya memang Pak Novel sendiri yang menginginkan ini tetap diajukan terus Ya. supaya ini tidak membingungkan publik atau minimal membingungkan relasi kolega ataupun fans dari Gen Halilintar dan juga menjaga nama keluarga dari Gen Halilintar yang pada 9 ya. 11 ya. Nah ini jadi foto ini merupakan satu kesatuan foto yang unik, yang esensinya hanya dimiliki oleh keluarga Gen Halilintar. Sehingga kalau sampai ini tidak diterima, ini malah nanti membingungkan. Seperti itu. Jadi dari keluarga sendiri yang mengajukan ini dan upaya ini kita coba dan alhamdulillah dikabulkan oleh putusan pengadilan. Ya. Menyambut gembira lah ya. Iya, putusan. Sambutannya mungkin keluarga dari Ya, keluarga Gen Halilintar melalui manajemennya yang kami terima ucapkan terima kasih ya atas putusan pengadilan ini, bahwa sebetulnya inilah malah justru dengan ini ada hikmahnya. Dengan putusan ini malah menjadi terang kepada publik juga, dan nanti pemerintah hanya melaksanakan saja untuk mencatat ini dalam daftar umum. ini rangkaian sidang sudah berapa lama? Dari mulai gugatan pertama awal ada 6 bulan ya. sampai putusan. Dari apa sih bulan? Agustus 4 bulan ya. 4 bulan. Berarti dari pengadilan niaga sudah menyetujui gugatannya atau gimana? Mengabulkan secara keseluruhan. Berarti sekarang secara resmi bisa dikatakan Gen Halilintar ini milik Pak Novel dan keluarganya atau masih sengketa yang teman yang Karena selain ini sebetulnya Gen Halilintar sendiri itu sudah terdaftar di kelas-kelas yang lain. Kami ada cukup bukti, ya. Bukti kami ada di kelas-kelas lain juga. Ini misalnya ini ada di kelas yang lain diterima pendaftarannya. Diterima. Ya. Itu berarti Nah, hanya di kelas ini karena pada saat kita ada di pendaftaran ada yang lebih dahulu. Karena konsep pendaftaran merek di Indonesia itu adalah lebih dulu. Pertama yang lebih dulu, dan ini sudah terdaftar sehingga klien kami terhalang untuk yang ini, mendapatkan terhalang sehingga itu berarti satu kesatuan ya Bang ya untuk logo keluarga Gen Halilintar harus ada fotonya itu ya? Iya, ada fotonya itu. Itu sebelumnya memang nggak pakai foto atau ketika ada gugatan itu dia pakai foto? Memang sudah pakai foto. Sudah pakai foto sejak awal pendaftaran. Sejak awal pendaftaran. Oke. Jadi kalau nggak ada foto nggak sah, itu bukan dari keluarga Gen Halilintar ya? Iya. Unik sih ya. Iya.
Dan sebetulnya pun ini adalah upaya untuk memberikan pembelajaran juga kepada publik bahwa sebetulnya kalau misalnya ada hak yang memang itu bisa diajukan, kenapa tidak? Ya. Seperti itu. Bang, saat pengajuan ini apakah juga ada seperti keberatan dari merek kaos kaki Gen Halilintar ini untuk supaya logo mereka tidak disamakan? Sebelumnya ada nggak, atau memang ini inisiasi dari pemerintah aja bahwa lu nggak boleh sama gitu? Ya secara prinsip sebetulnya nggak boleh sama. Ya, dari kacamatanya melihatnya ini ada kesamaan. Karena kesamaan Gen Ya, Halilintar ya. sama Gen Halilintar. Di luar itu kami memang tidak terlibat langsung. Nah, namun sebetulnya yang pihak Gen Halilintar ini juga mereka juga tahu ada kasus ini. Terus kalau misalnya suatu saat nanti ke depannya mereka melakukan gugatan karena disamain namanya, Ya itu silahkan apabila pihak yang ingin mengajukan juga silahkan saja. mana ya benar panjang ya. Tapi belum ada komunikasi dengan pemerintah itu. Sudah ada pembicaraan sebelumnya yang kami tahu, tapi kami tidak terlibat pada pembicaraan itu. Itu berbicara dengan pihak keluarga atau Dengan gimana? pihak manajemen. Tapi kalau keluarga Gen Halilintar itu namanya udah jelas Bang, Iya. dari nama keluarga. Kalau kaos kaki ini pakai nama Halilintar, maksudnya apa coba? Nah dia malah justru kita tidak tahu apakah ada niat. Itu dalam proses pengadilan kemarin ada nggak salah satu yang Ya kita hanya melihat bahwa bahan pembanding ini tidak sama, tidak bisa dikatakan ini similar. Meskipun kalau penyebutan Gen Halilintar, ini kalau disebutkan juga Gen Halilintar, tapi sebetulnya ini berbeda karena ada unsur dominan gambar ini satu kesatuan. atau mungkin dulu keluarga Gen Halilintar kan sudah ada sejak zaman dulu, kemudian baru daftarnya kemarin. Nah ketika mereka itu belum mendaftarkan sudah terkenal, sudah dipakai sama kaos kaki itu kali ya. Bagaimana? Ya kan kita lihat bahwa sebetulnya kalau dia didaftarkan sebagai merek, Bapak, Ya. bahwa ketika didaftarkan sebagai merek seharusnya dia digunakan dalam kegiatan berada jasa. Dia harus melakukan itu. Berarti sudah bisa diklaim bahwa dimenangkan oleh pihak Pak Hanafi dong, Bang, nama Gen Halilintar ini yang di pas 25. Bisa pakai 25 ya. Karena banyak kasus ya. Itu harus dilengkapi buat tadi. Ini baru menang bukti. Ya, Bukan ya. Karena kan dia aslinya kan nggak boleh pakai. Cuman karena ini ya boleh sekarang. Jadi memang perkelas pakaian ya. Tapi macam-macam. Kaos, topi, jaket, ya pijaman, celana panjang, makanya. Sehingga kalau secara produk ya memang sama sehingga terhalang. Tadi izin pertanyaannya apa? Berarti ini sudah bisa diklaim bahwa yang pas 25 ini dimenangkan nomor pihak Pak Hanafi atau masih? Ini dalam rangka kita menggugat putusan komisi banding. Oh gitu. Berarti yang Karena 25 kita itu tidak terima putusan komisi banding itu merugikan klien atau pihak manajemen Gen Halilintar. Bang, dari awal sidang dari Komisi Banding Indonesia Merah sampai putusan sekarang nggak pernah ketemu sama sekali Dengan pemilik produk itu. karena kami hanya melakukan gugatan dan proses persidangan dan pemeriksaan, dan kita meyakinkan majelis bahwa ini berbeda yang seharusnya diterima. Tidak meyakinkan aja ya. Nah, sejauh ini perkembangan gugatannya gimana? Udah ada ya dari pihak sudah mana? diputus. Nanti kan komisi banding apakah mengajukan kasasi, ya kita lihat ini. Ya perkembangannya mereka belum mengajukan kasasi sampai saat ini. Kalau Apabila nilai? ya 2 minggu 14 hari hari kerja, apabila tidak ada maka ingkrah. Tanggal 5 ya. Terakhir awalnya. Tanggal keputusan tanggal 5 Desember. Ya, putusan 14 kasasi. hari, jadi 14 hari kerja ya. Kapan sih putusan kasasi? Tanggal 5. Tanggal 5 Tanggal Desember. putusan pengadilan niaga. Tanggal 5 Desember kemarin. Tanggal 5 Desember. Tanggal 5, 14 hari kerja tidak ada, maka ingkrah.
Kalau di Sampai perkembangannya per hari ini tidak ada. kalau di proses ini ada nggak bang keputusan yang tanggal 5 kemarin itu? Ada tidak. Oh ini ya, oh eksepsi ya. Putusannya isinya Ini kalau gugat persidangan ini berbeda dengan sidang pidana ya bang? beda. Ya maksudnya ini disebutnya dalam eksepsi, Oh, iya. putusan akhir ya. Berarti baru bisa disebut bahwa gugatannya diterima ya bang ya? Iya, diterima. Baru bisa disebut itu ya, belum bisa disebut Inkrahnya ya Sudah Ingkrah setelah 14 hari. 14 hari Jadi tidak tanggal ada. 20 Tanggal 5 ya? 19 ya Gimana ya? tanggal 19 ya tanggal 20. Kalau itu nggak ada jawaban, nggak ada langkah itu berarti tidak ya. Bang, kalau dalam nomor 2 ini menyatakan batal putusan Komisi Banding Merek tergugat nomor sekian tanggal 8 September 2020. Itu putusan Komisi Banding soal penetapan nama. Nama ini ditolak. Oke, nama itu ditolak. Ditolak oleh Komisi Banding. Batal berarti ya? Ya, batal. Iya, merek kami ditolak oleh Komisi Banding, maka kami mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Putusan itu Jadi dibatalkan. berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, kami berdasarkan itu karena dimungkinkan untuk mengajukan gugatan oleh pengadilan niaga atas putusan itu. Memang yang upaya seperti ini jarang ditempuh karena dianggap putusan Komisi Banding itu sudah sahih lah. Mereka biasanya ketika kita lihat sama pada pokoknya pasti ditolak oleh mereka, tapi kita melihat bahwa ini tidak sekedar ditolaknya suatu permohonan pendaftaran merek, bahwa sebetulnya kami inilah esensinya yang memiliki merek ini. Maka upaya inilah yang diajukan oleh klien kami, yaitu Iya, katakan menang melawan Komisi Banding gitu. Iya. Dan sebesar kayak gitu aja. Berarti secara tidak langsung ini ketika dia keluarga Gen Halilintar mau mendaftarkan mereknya ini sudah langsung didaftarkan sendiri ya bang ya? Berdasarkan putusan ini ya? Ini membuat putusannya memerintahkan untuk dicatatkan. Betul, berarti kan sebelumnya kan ya Iya, bang kan Iya. Iya. mau ngajuin, Iya. tapi ada ditolak. Ditolak. Sekarang kalian nggak bekerja lagi sudah langsung dicatat kan? Jadi kerjanya 2 kali kan? Tapi ada kerugian itu sih dari pihak Bapak Anwar karena sempat menghalang satu kelas ini. Nama Ya mungkin ada kerugian yang imaterial ya. Imaterial. tapi kita tidak kesana. Yang penting di sini esensinya kalau kaidahnya, kaidah yang bisa menjadi atensi bahwa ketika ada gambar, ada logo ataupun nama orang yang dikenal, itu menjadi pertimbangan untuk diterimanya permohonan pendaftaran merek. Itu menjadi esensi di putusan kemarin. udah dulu kabar gitu. Udah ada foto keluarga. Iya. Nama yang nama keluarga. Iya. Atau kalau tadi bicara kerugian kan Sementara hari ini kan nama generik. Iya. setelah penolakan dari Komisi Banding kan mungkin keluarga Halilintar pengen bikin sebuah produk bang, tapi belum bisa dilakukan karena ada Iya, putusan itu. iya. Setelah ini memang baru bisa menancap gas ya. Iya, nanti begitu ikrar, begitu nanti di ikrar berarti kan sudah clear ya. Nanti dikeluarkan sertifikat maka otomatis Menancap gas produk bikin macam ya. bisa kita bayangkan produk merchandise Ya. dari pakaian, karena itulah yang diperjuangkan dari Makanya tadi kalau pertanyaan ini ada kerugian kan baru material aja paling yang karena bertahan ya. ya, bertahan. Tapi kan yang material itu kan asumsi kita Tapi kalau misalkan mungkin buat tahu juga prosedur seperti apa sih bang? Kayak sidang dulu di pengadilan niaga, kemudian gugatannya kemana, terus kalau ada kasus lagi kemana, kayak gitu. sering. Rangkaiannya awal tuh pengajuan dulu tuh seperti apa di pengadilan niaga tuh kapan? Oh, jadi sebetulnya ini adalah pengajuan pendaftaran merek biasa. Jadi sama dengan yang kelas-kelas lain ketika kita ajukan permohonan, pengajuan permohonan ke Kementerian Perdagangan,
Nah, terus habis itu ada di publikasi, ada keberatan atau tidak. Ketika tidak ada diperiksa. Nah, diperiksa ini pun juga sudah ditolak. Ya, ada Ditolak atau diterima. Nah, ketika diterima maka ada sertifikat. Nah, ketika ditolak upayanya hanya satu ke komisi banding. Betul. Nah, komisi banding kami ditolak juga. Hanya ada satu jalan lagi, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan niaga atas putusan komisi banding tersebut. Jadi 2 kali ditolak. Iya. Ditolak hanya terakhir ini. Ketika nanti ditolak juga ya sudah. Tidak ada upaya lain selain kita mengajukan gugatan pembatalan atas merek. Itu poin terakhir. Tapi kita mencoba bahwa putusan komisi banding ini keliru berkaitan dengan persamaan pada pokoknya. Kita dianggap sama, oh ini sebetulnya berbeda. Nah, ini kan putusan pengadilan niaga ya. Kalau di pengadilan umum kan dari PN dia terus sampai ke MA. Ini setelah misalnya dia keberatan dengan putusan dari pengadilan niaga, kemana lagi dia? Hanya ada kasasi, Pak. Ya, kasasi mana? Mahkamah Agung. Kayak MA juga tetap. Jadi tidak ada banding kasasi Mahkamah Agung. Jadi kita lihat ini komisi banding akan mengajukan kasasi atau tidak, tapi sampai hari ini belum. Ya nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, namanya kita minta, udah kita sekat terus gitu ya. Bisa jadi, karena memang dia juga punya, karena dia juga untuk mempertahankan pendapat ya. Karena yang kita challenge adalah pemerintah juga. Ya artinya bukan hanya mendapat bahwa komisi itu tahu dong siapa pemiliknya gitu kan. Iya. Pastinya dia tahu dong gitu kan. Ya kalau misalnya kami sengaja di sini mengajukan karena dari pihak manajemen jangan terlalu lama memberikan ke publik. Nanti kalau sudah ingkrah ceritanya akan lain lagi. Ya, betul. Oke. Tapi ada ini nggak sih dia nih ada obrolan sama pihak sana atau mungkin ada kayak nggak beli merek sama gitu, ada nggak sih? Ya prinsipnya dengan sudah kondisi seperti ini kita sudah mempertahankan merek ini. Jadi tidak ada jual beli merek. Cuma pemanfaatan untuk ingkrah atau di tanggal 20 Iya. nanti. 19. Ada positif ingkrah, dia nggak ada banding, nggak ada kasasi, berarti aman. Gitu. Ada lagi? Sudah mengerti sepenuhnya. Ya pelajaran yang berharga bahwa sebetulnya buat komisi banding juga dan buat publik juga bahwa nama yang dikenal itu harus jadi pertimbangan, ada di pasal 21 Undang-Undang Merek ya. Bahwa itu di nama yang dikenal luas. Nah, ini menjadi esensi pembeda yang diterima dan alhamdulillah ini diterima. Ya ngapain dia tapi kagak lagi ya? Iya. Dan apa yang terkenal kok gitu kan? Kenapa lagi pakai dibuat-buat begitu kita udah itulah. Iya. Nah tapi kan yang tersampaikan ke publik kan seolah Lintar ini men-challenge putusan negara. Iya. Seperti itu. Padahal kami juga ada di kelas 1 menerima, tapi ini kelas 25 ini merupakan produk-produk merchandise di mana ini adalah linear dengan bisnis ataupun produksi dari Lintar sendiri, makanya Iya. jadi